الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban dan aktivitas bermanfaat pada kesempatan sore ini, melanjutkan apa yang telah kita kaji sebelumnya, kitab Minhajul Muslim, membahas bab adab. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas fi adabil julus wal majlis, tentang adab duduk dalam majlis atau adab duduk dan adab dalam majlis. Hatta urusan duduk saja Islam mengatur. Urusan berada dalam majlis Islam mengatur. Tentu banyak sekali jenis majlis. Majlis itu isi makan daripada jalasa, yajlisu julusan. Ya, majlis itu isim tempat. Jadi majlis itu tempat duduk. Ketika kita berada di tempat duduk dan ada riungan, maka tempat duduk, tempat riungan, nongkrong dan lain sebagainya itu tentu banyak sekali aktivitasnya. Dan majlis yang terbaik adalah majlis seperti sore kali ini, insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, majalasa majlisan yazkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah. Tidak ada majlis di mana majlis ini duduk, berkumpul di dalam majlis tersebut orang-orang yang berzikir kepada Allah, kecuali haffathumul malaikah, para malaikat ada di sekitar kita, wa ghasyiathumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada ahli majlis tersebut. Mudah-mudahan sore ini kita dijaga oleh para malaikat dan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zikir banyak sekali jenisnya. Syekh Ahmad Farid, beliau menulis kitab Al-Bahrul Ra'iq. Beliau menjelaskan tentang mafhumuz zikr, konsep zikir. Di antara zikir itu banyak sekali jenisnya. Ada zikir dalam bentuk zikrul asma al-husna, menyebut nama-nama Allah yang baik, itu zikir. Atau zikrus sifat al-husna, menyebut sifat-sifat Allah yang baik, itu zikir. Baca Quran juga zikir. Afdalul zikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ad-du'a minaz zikr. Doa juga bagian daripada zikir. Meskipun dalam bab-bab kitab hadis seperti Bulughul Maram ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis bab khusus bab zikri wa du'a, bab zikir dan doa. Tapi doa itu bagian daripada zikir. Termasuk juga kajian ilmu, ya, tadarus Al-Quran, tadarus Al-Hadis, atau kajian ilmu-ilmu agama, itu juga termasuk zikir. Rasulullah SAW kalau beres sholat subuh berjamaah, beliau kadang zikir, ya, membacakan zikir-zikir. Ada kan al-ma'surat, ya, zikir-zikir yang maksud dari Rasulullah SAW ketika pagi yang kita sebut sebagai zikir sobah itu. Rasul kadang kalian sendirian zikir sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah naik setinggi tombak, beliau salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruk atau isyraq atau tulu', atau ada yang juga mengatakan salat duha awal gitu ya. Kadang juga beliau beres salat subuh itu naik mimbar memberikan taujih, memberikan kajian ilmu kepada para sahabat. Dan itu juga bagian daripada zikir, kata Syekh Ahmad Farid. Dan bahkan kalau secara esensinya, zikir itu ada dalam semua aktivitas ibadah, baik yang mahdhah ataupun ghair mahdhah, ya. Yang mahdhah, salat, saum, zakat, haji, jihad fisabilillah, itu esensinya adalah zikir. Ada hadis sahih menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah,
ayyul mujahidina a'zamu ajran indallah. Wahai Rasulullah SAW, mujahidin yang mana yang paling banyak mendapatkan pahala? Jawaban Rasulullah SAW, aksaruhum lillahi ta'ala zikron. Mujahidin yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ya, jihad dihubungkan dengan zikir kepada Allah. Ditanya lagi, ayyus shaimin a'zamu darajat a'zamu ajran indallah. Kalau orang yang saum, siapa yang paling banyak pahalanya? Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi ta'ala zikran. Yang paling banyak zikir kepada Allah. Jadi dalam saum juga ada zikir. Dan yang paling banyak pahala bagi yang saum adalah orang yang saum dan berzikir. Yang zikirnya banyak. Ditanya lagi, ayyul musallin, ayyul hujjaj, ayyul mutasaddiqin. Nah, disebutkan di dalam hadis. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik kalau tidak salah. Kalau yang salat, siapa yang paling banyak pahalanya? Yang sedekah, yang zakat, siapa yang paling banyak pahalanya? Yang haji, siapa yang paling banyak pahalanya? Jawaban Rasulullah SAW sama. Aktsaruhum lillahi ta'ala zikran. Yang paling banyak zikir kepada Allah. Berarti zikir ini adalah hakikat esensi dari ibadah. Apapun ibadah, termasuk yang mahdoh yang barusan disebutkan. Kalau tidak zikir, mafi faidah. Tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Ada yang sholat tapi tidak zikir, mungkin banyak. Ya kita juga pernah merasakan mungkin ya, sering bahkan mungkin. Allahu Akbar, bray, semua terlihat. Padahal kan yang namanya sholat itu silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah komunikasi langsung, japri gitu ya, jaringan pribadi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu. Tapi ketika Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, tapi pikiran di mana, hati di mana itu, di pasar, di rumah dan sebagainya. Nah, makanya yang sholat yang pahalanya besar itu adalah yang zikir, yang hatinya terikat, nyambung dengan Allah. Zikir, ingat ya, ingat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pun dalam majlis ini, ketika ada majlis zikir kepada Allah, zikirnya dalam bentuk apa? Banyak hal. Ya, dalam bentuk jama'i, sholat berjamaah, termasuk juga thalabul ilmi jama'i seperti ini. Ini adalah zikir. Mudah-mudahan ini adalah majlis yang terbaik. Apalagi disebutkan kalau dalam riwayat Muslim yang lain, keutamaannya banyak sekali. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa anzala alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 keutamaan. Tidaklah suatu kaum, banyak orang berkumpul di salah satu bumi Allah, di masjid seperti kita hari ini insyaallah. Kemudian di masjid ini membaca Al-Qur'an. Barusan kita kan baca Al-Qur'an ya, jama'i. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mentadarus ya, mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan insyaallah kita akan mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis lewat kajian tematik adab duduk dalam majelis. Illa anzala alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. Mudah-mudahan ibu di sini tidak ingat hutang, tidak ingat masalah di rumah, tapi fokus saja kepada materi, malah tenang kalau dia masjid. Nah, ini berarti menandakan betul-betul kita sedang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tadarus Al-Qur'an dan Al-Hadis yang benar. Kedua apa? Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi kita, ada di sekitar kita. Wa ghasyyatumur rahmah, rahmat akan diturunkan kepada kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah di arasyana, Allah akan menyebut-nyebut nama kita kepada siapa yang ada di sekitar Allah. Siapa? Para malaikat. Malaikat si fulan, si fulana, bapak fulan, bapak fulana. Tuh lihat, setiap sore hari apa ini? Hari Kamis senantiasa ada di Masjid Darul Fityan. Disebut-sebut, kalau disebut-sebut itu menunjukkan bahwa Allah perhatian dan cinta kepada kita. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas
ketika duduk di dalam majelis seperti di masjid, meskipun nanti kita akan bahas juga, mungkin bisa jadi kumpulnya bukan di masjid, mungkin di gedung misalkan, atau di rumah, dimanapun berlaku ini. Bahkan nanti kita akan bahas nongkrong, duduk di golodog gitu, di pinggir jalan, di teras ya, atau yang kita sebut dengan nongkrong, itu ada adabnya ya. Secara umum kita akan kaji. Ini saya mengikuti urutan bahasan yang dibahas oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Dalam adab duduk ini ada yang berhubungan dengan ketika hendak mau duduk di majelis, pas mau datang gitu ya, mau duduk, nah itu ada adabnya. Di antaranya ini. Yang pertama adalah at-taslim ala ahli majlis. Mengucapkan salam kepada ahli majlis yang sudah duluan hadir. Pas masuk, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja. Semuanya juga ada riwayatnya. Hatta dalam sholat pun ibu kalau salam menutup sholat bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh juga. Dalam ibadah sholat saja boleh. Di luar ibadah sholat. Nah, kalau mau yang maksimal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan itu adalah hak. Ya, yang hukumnya kata jumhur ulama sunnah muakkadah ketika bertemu. Tapi menjawabnya idza fasallim alaihi, apabila bertemu maka ucapkan salam. Ini diperintahkan mengucapkan salam ketika masuk, ketika bertemu ya. Ini namanya salam liqa, dan yang mendengarnya wajib ya, muttafaq ini. Jadi sepakati wajib menjawab salam. Waalaikumsalam. Dan dalam menjawab itu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan oleh yang lain, jawablah penghormatan tersebut dengan penghormatan yang lebih baik atau sama ya, sebanding. Kalau yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ibu, jawaban ibu sebaiknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi, minimal Waalaikumsalam gitu. Minimal Waalaikumsalam ya. Kalau yang mengucapkan salam sedikit pelan, Assalamualaikum, mungkin ibu rada jelas, Waalaikumsalam sambil tersenyum, itu lebih bagus. Pokoknya jawab dengan jawaban yang lebih memuliakan yang berikan salam pertama kali. Tapi kalau banyakkan begini, apakah harus jawab semuanya? Kalau saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab itu sebagian, belum kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, belum kompak ini. Sebenarnya kalau rombongan mah cukup satu orang juga. Sudah. Jadi kewajiban yang lain sudah tertunaikan. Jadi tapi kalau mau serempak ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan di dalam hadis itu kalau ada rombongan dengan rombongan bertemu, yang mengucapkan salam cukup dari sini satu orang, yang menjawab juga cukup satu orang. Itu sudah berlaku adab salam dan menjawab salam. Baik, ini yang pertama. Jadi ketika nanti kalau kita pas datang ke dalam majelis yang ada di masjid, di rumah atau dimanapun, pas ketemu sampaikan salam liqa. Apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini adabnya ya. Yang kedua, ketika ibu, bapak datang ke dalam majelis, ada yang sudah hadir di sini. Yang sudah hadir itu misalkan buat saf atau buat halakoh misalkan. Ya. Buat saf misalkan. Ketika buat saf, nah seperti ibu ini ya. Satu saf 5 orang. Satu saf. Maka ibu datang terlambat atau bapak datang terlambat. Maka adabnya itu jangan sampai duduk melewati yang lain. Ya sudah, bagian terakhirnya jadi terakhir saja gitu ya. Itu terakhir saja. Jadi kalau yang paling depan ya duduk di depan. Yang paling belakang jangan memaksakan untuk duduk di depan dengan melewati yang lain dan bahkan mengganggu yang lain mungkin. Kan lamun seseledekan, saya eta ya.
gitu kan? Nah, maka adabnya itu ini diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Dikatakan oleh beliau, "Kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Keadaan kami apabila kami mendatangi Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah majlis, ya, para sahabat sudah duduk, maka salah seorang di antara kami datang, dia duduk haitsu yantahi, di mana posisi majlis itu ada di ujung. Karena ini sudah terisi, maka yang datang belakangan tidak memaksakan nyeledak ke depan. Ya sudah, duduk saja di belakang, di tempat yang masih kosong. Begitu. Kenapa? Karena kalau memaksakan ke depan, itu akan mengganggu yang lain. Ya, mengganggu pemandangan yang lain, bahkan mungkin saja membuat jalan orang lain bergibah misalnya, atau membicarakannya. Nah, jadi dia yang menjadi pintu orang lain berbuat salah. Nah, itu tidak boleh, begitu ya. Jadi duduk di barisan terakhir saja, ataupun di posisi terakhir yang memang memungkinkan. Jangan memaksakan ke depan. Meskipun bagaimana kalau kasusnya masuk ke depan, yang pertama datang pertama kali, duduk tidak mau di depan kosong, bagaimana? Ya berarti nanti ada istizan, meminta izin, ya punten, itu pasti kosong, abdi tiasa lebetkan pas itu. Mangga, kasih jalan, tidak apa-apa. Jadi nanti ada hadis yang lain ya tentang al-istizan ini, tentang minta izin. Baik, tetapi pada dasarnya silakan tempati tempat yang di belakang saja kalau memang di depan sudah terisi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini masih dalam proses pas mau masuk ke dalam majelis. Tidak membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Jadi Kamis kemarin itu saya duduk di sini. Pas Kamis sekarang, ayo nempatan ini. Punten eta tempat abdi, ya, lapak abdi. Padahal kan tidak ada istilah lapak di sini ya. Nah, gitu kan? Ketika masuk, jangan sekali-kali membangunkan orang lain. Punten, ieu mah tempat biasa abdi calik. Emang masjid punya siapa gitu ya? Nah, kecuali kalau memang setiap hari kita bertemu di mungkin saya punya majelis kajian subuh di Rorompok, ibu-ibu itu ya. Jadi sudah dari sekitar 30 orangan deh. Sab pertama ada berapa orang? Pasti itu mah. Itu sudah berjalan selama dari tahun 82 katanya. Saya hanya melanjutkan baru beberapa tahun ini. Jadi posisinya tetap pasti ibu eta. Ini ibu di sini. Ini tidak ada liburnya setiap hari. Ketika ibu ini absen, tidak ada yang menempati. Ya itu enggak tempat ibu pulang. Jadi sudah pada maklum kalau memang setiap hari dan semua sudah pada tafahum, saling, itu tidak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang duduk di sana, jangan berani-berani membangunkannya. Punten Bapak, abi hoyong calik didinya, Bapak mengalih ka apa itu. Ini ghair muadab. Ini kurang beradab. Nah, kata Rasulullah begini dalam hadis Bukhari dan Muslim. La yuqimur rajula min maq'adihi, dalam hadis yang lain min majlisihi, thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya, janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di sana. Punten, rada geser ka pali ditu. Beliau duduk di sana, ya. Hoyong rawosna gitunya, itu mah pas seret-seret ieu mah plek we gitu kan rawosna. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di sana. Jangan seperti itu. Walakin akan tetapi adabnya tafassahu wa tawassa'u. Berilah, saling memberi kelonggaran dan saling memberikan keluasan. Kan angkot, ini kan majelis juga angkot. 75 itu kan. Nah, ya, ada yang 7 orang, ada 5 orang. Pas masuk sudah tahu ini ada yang 01. Tapi yang sudah duduk mau nyaman we, pura-pura tidak tahu ada yang datang yang baru yang mau duduk. Sur kenek 75 punten pu 75. Nu genep alim ngageser calik we nah. Tawassa'u tafassahu wa tawassa'u. Silakan berikan kelonggaran. Apalagi di sana ada aturan 75, kursi yang panjang 7 orang, kursi yang pendek 5 orang. Ya sudah, berarti saling
saling memberikan ruang, begitu. Jadi yang datang jangan punten. Nah, harus ada adab. Yang sudah duduk duluan, aturan di dalam Islam apa? Saling memberikan penghormatan. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, ketika diberikan penghormatan, jawab dengan penghormatan yang lebih baik, begitu, atau sebanding minimal. Selanjutnya, masih adab ketika masuk ke dalam majelis. Apa? Tidak memisahkan dua orang tanpa izinnya. Ada dua orang kan duduk sedikit mungkin ngarendeng ya, bersebelahan, tapi ada ruang kosong. Maka jangan ujuk-ujuk langsung singraikeun gitu, nyeledak kemudian dipisahkan duduk di sana gitu. Kemudian didorong, bukan. Tidak seperti itu. Bahasa Rasulullah ya, sabda Rasul di dalam hadis riwayat Abu Daud, la yahillu bahasanya. La yahillu li rajulin ayyufarriqa baina itsnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk kecuali minta izin keduanya. Termasuk mau lewat juga begitu. Ada dua orang ada celah, tapi celah ini sempit sekali. Ya, jangan sampai langsung dilangkahi pundaknya. Ini tidak ghair muadab. Nah, nanti kalau dalam bapak-bapak nanti ada adab ketika Jumatan ya, ada larangan untuk melewati orang ya, melewati orang, pundak dilewati seperti itu. Illa biiznihima, kecuali atas izinnya. Punten tiasa ngalangkung, maka yang diminta izin dia akan memberikan kelonggaran. Tafassahu wa tawassa'u. Ya, dia akan memberikan kelonggaran, kan enak kepada kedua-duanya. Ini diatur oleh Rasulullah. Bahasanya la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang ketika ada dua orang yang sedang bersebelahan kemudian dipisahkan. Geser. Misah. Nah, ini harus ada adab, ya. Apa adabnya? Isti'zan. Isti'zan itu biiznihima, meminta izin kepada keduanya, begitu. Baik. Kemudian ini sudah masuk kepada duduk. Ketika sudah duduk begini, mungkin dari bapak atau dari ibu dalam majelis mau keluar. Maka ketika mau keluar juga ada adab ya. Ada kan di sini ada Raisul Jalasah misalkan. Ada MC misalkan, ada Master of Ceremony yang mengatur majelis. Maka ketika mau keluar masuk majelis itu harus ada adab. Apa? Al-istizan, meminta izin kepada siapa? Kepada Raisul Jalasah. Kalau di sini ada MC, misalkan ada Raisul Jalasah tuh, moderator gitu ya, pembawa acara, minta ke sana. Atau kalau tidak ada yang sedang berbicara di depan, ya, mungkin bisa jadi dengan lisannya izin balik ke pengker, mangga silahkan. Atau hanya dengan simbol saja karena mungkin banyak orang dalam majelis, mungkin hanya mengacungkan tangan saja dengan bil isyarah, ya, lil ilmi bi, dan ini sama-sama dipahami, begitu dipersilahkan, silahkan. Jadi ada adabnya. Nah, ketika misalkan dari sini ada yang isti'izan, minta izin ke belakang. Jelaskan, ini tempat duduk beliau. Beliau ke belakang itu hanya sementara. Mau ke zaman, pasti ke sini lagi, gitu kan? Akan ke sini lagi. Maka tempat duduk itu tidak boleh diisi oleh yang lain. Tempat duduk itu tidak boleh diisi oleh yang lain, ya. Ini kalau di luar sholat. Kecuali kalau sholat makan ada yang batal keluar, maka saf yang kosong harus diisi. Dan itu punya keutamaan, ya. Mengisi saf yang kosong itu punya keutamaan. Ketika kosong jangan diam saja, bergerak saja, ya, untuk merapatkan saf. Tapi kalau dalam majelis di luar sholat, ya, maka tempat duduk ini ditinggalkan oleh orang yang duduk sebelumnya. Dia isti'zan, minta izin hanya untuk ke belakang, berarti bakal kembali lagi. Jangan ditempati. Kenapa? Dia punya hak untuk menempati tempat duduk itu kembali. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya karena ada keperluan, kemudian dia kembali ke tempat duduk tersebut, dia lebih berhak menempati tempat tersebut. Jadi jangan seperti ini. Pas keluar, Ustaz minta izin, silakan. Dari belakang, mumpang kosong, gajleng. Tidak. Ya, ini tempat strategis biar tidak ngantuk.
ataupun tidak kelihatan. Biasanya kan yang di depan mah jadi yang terlihat dari belakang kalewat ya, jadi nunutan bebas misalkan. Dan tidak seperti itu. Jadi ketika dia keluar, dia hendak kembali ke tempat duduknya, dia ahaqqu bihi, lebih berhak untuk menempati tempat tersebut, begitu ya. Sekarang kemudian ini sudah dalam majlis ya. Tadi pas mau masuk. Ini mah ketika sudah dalam majlis, ada orang yang sudah duduk di sana ataupun orang yang baru datang. Duduknya itu tidak bersaf mungkin ya, tidak bersaf. Kalau bersaf kan jelas ya. Ini berhalakoh, berhalakoh biasa seperti ini, melingkar, berhalakoh. Ya, ketika melingkar maka satu hal, ada kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum, kebiasaan. Jadi ada biasanya di mah halakohan gitu. Ada dirobok tara halakoh justru pacak-caket ka ustad deh. Nya, deh yang lain sudah buat halakoh, clewe di tengah gitu ya. Karena kebiasaan di kampungnya seperti itu. Oh, tidak bisa. Jadi aturan itu, adat, kebiasaan harus mengikuti kebudayaan, adat tradisi setempat. Tidak boleh membawa kebiasaan dari rumah kita. Ya, kalau dalam kaifiat ibadah mahdoh kan, itu mah sudah jelas dari hadis diatur. Tapi kalau adat kan dikembalikan kepada budayanya masing-masing, begitu ya. Misalkan budaya rengkuh di kita itu tidak berlaku di Arab itu. Pernah dalam daurah tauhid kebetulan dulu, masih ingat ketika waktu masih mualimin, masih aliyah, ketemu dengan syekh, kita musafahah, rada rengkuh salit, syekh kaifa halu? La, Allah. Pedah urang teh rengkuh salit gitu ya. Dengan ngabungkukeun salit itu. Menghormat kan rengkuh bahasa sebenarnya kan. La, Allah. Tidak boleh gitu teh. Jadi kalau sesalaman teh kada gitu ya. Padahal tegap begitu. Harus begitu. Karena budayanya kalau seperti itu teh khawatir merendahkan diri di depan orang lain, itu tidak boleh. Ya, merendahkan itu hanya di depan Allah. Tapi kan budaya di kita tidak seperti itu. Ya, ini mah bukan dalam rangka merendahkan diri, ini mah adab gitu, sopan santun, rengkuh namanya. Jadi beda. Nah, dalam duduk pun ketika dalam majlis itu dibuat halaqah, ya, lingkaran, maka Rasul melarang tidak boleh duduk di tempat di tengahnya. Di tengah-tengah ujung celek we. Iya mah beda tinu sanes gitu nya. Tidak boleh seperti itu. Kata Rasulullah begini. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Mujliz, ya, Mujliz. Ini saya tidak tahu Abu Mujliz atau Majlis ya. Ini dari kalangan tabi'in kalau tidak salah. Beliau mengatakan anna rajulan qa'ada wasata halaqah. Ada seorang laki-laki duduk di tengah-tengah halaqah, yang lain melingkar, ini ujung-ujung celek di tengah. Faqala Hudzaifah. Nah, di sini ini Hudzaifah sahabat. Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, beliau mengatakan, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dilaknat berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dilaknat berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au la'anallahu ala lisani Muhammadin man jalasa wasatal halqah. Allah melaknat berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Bahasanya laknah. Ya, meskipun nanti untuk kekuatan hadis ini secara sanad mukhtalaf, diperdebatkan. Tapi kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan sahih, muhtajun bihi, bisa dijadikan hujjah. Dan memang secara rasa juga ya, rasa dan logika juga, kan kita tidak akan nyaman kalau ada orang bersikap yang berbeda dengan yang lain. Ya, khilaful aktsar itu ya, khilaful a'zam, menyalahi kebanyakan itu. Menyalahi mainstream gitu ya. Yang lain mahalako, ini mah celek didinya. Ini kan khilaful a'zam, ini tidak indah begitu. Bahasa di sini la'ana, berarti sebaiknya dihindari, bukan sebaiknya, seharusnya dihindari. Baik. Selanjutnya, ketika sudah ada dalam majlis, seperti ibu sekarang ini kan sudah ada dalam majlis, bapak sudah ada dalam majlis, ada adab yang harus diperhatikan. Ini Al-Jazairi menyebutkan
sampai ada 14-nya ya. Jadi saya ringkas saja menyampaikannya. Pertama, ayyajlisa wa alaihi waqarun wa sakinah. Pastikan duduk dengan tenang dan sakinah. Ya. Jangan gelisah. Kan kelihatan kan orang yang duduknya gelisah, culang cileng gitu kan. Sedang ada dalam majlis tapi mata kemana, culang cileng wae. Nah, ini tidak waqar, tidak sakinah. Pastikan kalau sudah dalam majlis waqarun wasakinatun, yang tenang. Jangan banyak pikiran, fokus saja dengan acara yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, wala yushabbika baina asabi'ihi. Tidak boleh memainkan jari kiwe cetrek gitu. Apalagi kalau yang saya ini nyentuh dikena intinya bukan nyentuh ya. Jeduk apa? Lamun aya ngagunting kuku, lagi ngajar, aya ngagunting kuku kan gunting trek. Memang cuman cetrek tapi kena jeduk, gitu. Ya terasa itu ya. Ini ini tidak menghargai padahal engkewe gitu ya. Nanti saja. Nah, ternyata kata asal Al-Jazairi ya, wala yusabbik baina asabi. Jangan memainkan jari. Ya, jangan memainkan, sudah fokus saja. Bahkan nanti dalam ada berjalan dari rumah ke masjid, nanti ada Dr. Fadl Ilahi menulis kitab Ahammiyatu Sholatil Jamaah, pentingnya sholat berjamaah. Di antara keutamaannya itu dibahas sampai jalannya saja dari rumah ke masjid itu khutwatun tamhu sayyatan wa khutwatun tarfa'u darajat. Langkahnya saja berjalan dari rumah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, satu langkah yang lain meningkatkan derajat. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa dihapus, semakin tinggi derajat diangkat. Maka para sahabat kalau datang ke masjid lebih awal, apalagi kalau rumahnya dekat, ini teh qorib jalannya tuh dipendek-pendek begini. Sengaja itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena pahalanya dihitung dari langkah. Tapi ada adabnya. Di antaranya apa? Pastikan punya wudu dari rumah. Ya man tawaddo'a wa ahsana wudu'ahu. Jadi wudunya disempurnakan, ya. Kemudian ketika jalan tidak tasbikul asabi', tidak memainkan jari. Itu ada adabnya. Ini hadis ya. Kalau jalan jangan memainkan, jadi sambil ke masjid sambil cetrek atau sambil gunting kuku gini. Tidak boleh. Sambil main HP, ini tidak boleh. Kau mau sambil gini, tidak boleh. Ya, jadi fokus saja kalau mau ke masjid saja, begitu ya. Yang ketiga, wala ya'basa bilihyatihi aw khatamihi. Tidak boleh memainkan ini ya, dalam masjid gini gitu, atau kumis gini gitu kan, atau khatamahu, memainkan ini cincinnya, main cincin gitu. Apalagi ada handphone ya selama majlis kiwe itu kan, kecuali kalau nyatet materi itu kan, nyatet materi atau ada hal yang urgen begitu ya. Yang keempat, wala yukhallila asnanahu, jangan menyela giginya, nyisil, orang Sunda bilangnya kiwe ngorek we bawa tusuk gigi. Ini ghair muadab ya, ini tidak beradab dalam majlis. Yang kelima, wala yudkhila isbi'ahu fi anfi, memasukkan jari ke hidung, ngorong, orang Sunda bilang. Teke ngorong di nama majlis mah gitu nya. Seperti itu ya. Da di Sunda mah sagala rupi ge aya namina itu nya. Memasukkan, ikan dalam bahasa Arab mah memasukkan jari ke hidungnya, ngorong. Masyaallah. Yang keenam, wala yukthira minal busaq wat tanakhum, tidak banyak meludah ataupun nyingsring ya. Kan kalau dulu mah masjid juga kan enggak pakai karpet ya, pakai tanah gitu. Al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu dosa. Kiparatnya menguburnya. Yang tinggal dikubur, dulu mah memang pasir begitu ya. Tapi kalau sekarang kan ada karpet, jelas tidak diperkenankan lah di sini ya untuk ini. Atau akan ada tisu, dikit-dikit, breng gitu kan. Simpen dalam masjid bring, jangan. Dalam masjid itu tidak boleh nyingsring ataupun meludah ya, meskipun ada tisu ya sudah keluar saja dulu ya, begitu. Itu lebih baik seperti itu. Kecuali kalau bersin jangan ditahan, kebayang bersin ditahannya. Dulu sudah dibahas kita, ada bersin ya, ada bersin. Kalau bersin mah tidak usah ditahan.
Haji, justru yang mendengarnya nanti mendoakannya begitu. Yang ketujuh, wala yukthira minal utas wat tasaub. Jangan banyak bersin atau tasaub. Jangan banyak bersin atau huai. Sekali lagi bersin jangan ditahan. Tapi kalau seandainya memang bersin itu banyak sering karena memang sedang sakit, maka ini diperkenankan, silakan keluar dari majelis saja. Minta izin keluar dari majelis karena tidak akan nyaman. Kalau sekali makan haji, alhamdulillah. Yang lain, ya rahamukallah. Senang sekali. Kenapa? Karena bersin itu kan mengeluarkan mengeluarkan penyakit gitu ya. Jadi yang lain pun ikut ikut senang. Ya rahamukallah. Yang bersin, ya hadikumullah, saling mendoakan. Tapi kalau terulang lagi, haji lagi, ini penyakit. Apalagi masa Covid. Wah, ini kan bisa jadi gak nyaman dalam majelis gitu ya. Ya silakan saja diperkenankan untuk keluar dari at-tasaub. Angop huai, tasaub, menguap. Ini juga menguap itu kan manusiawi ya. Kalau ngantuk, huai, fungsi otak kan diistirahatkan. Kalau sudah satu kali huai, selanjutnya bakal huai lagi. Makanya nanti Rasul memberikan solusi ya, antara bersin dan tasaub itu beda. Kalau bersin jangan ditahan, tutup saja dengan dengan kain atau dengan haji, atau dengan tangan, haji, silakan keluar. Tapi kalau tasaub, perintah pertama adalah tahan. Kalau mau tasaub, gigi teh perekatkeun we, Pak. Gitu. Kenapa? Kalau dalam majlis itu diikuti. Selanjutnya ini kan fungsi otak istirahat. Kalau istirahat akan ada yang kedua. Dan akan ada yang ketiga, kesananya nuas, ngantuk, kesannya tidur, kayak itu nak ngerek gitu ya. Itu kalau tasaub. Makanya kata Rasulullah, kalau dalam posisi sedang kita dituntut untuk fokus, datang tahan. Nah, tapi kalau ketika mau keluar silakan tutup ya. Tutup dengan tangannya, dengan zuhril kaf, dengan punggung tangannya. Kenapa? Karena tasawuf itu ada tarikan dari luar ke dalam. Kalau bersin kan mengeluarkan dari dalam keluar semuanya. Breng, haji. Gitu. Tapi kalau tasawuf ada narik dulu. Makanya kata Rasulullah, tahan. Ya. Ketika harus terbuka, maka tutup dengan tangan. Gitu. Kedelapan, waliyakun majlisahu hadian qalilul harakah. Pastikan dalam majlis itu sing tenang, hudu, ya, khidmat. Jangan banyak gerak. Bolak-balik we. Kalau kata sepuh mah setan dalam majlis itu menggunakan tiga senjata, halu, lebu, madu katanya. Halu mah tetiasa calik, gitu we, bergerak we. Kalau lebu mah mata ngantuk terus itu. Kalau madu mah ngobrol terus itu. Itu kan itu kata orang tua ya. Dalam majlis itu memang harus diperhatikan. Hadian, hudu, ya khidmat, mengikuti. 9, waliyakun kalamau manzuman muttazinan. Pastikan ketika berbicara tertata, dipikirkan dulu. Nanti saya berbicara di sini kan dipersiapkan dulu. Bapak nanti mau nanya, ibu mau nanya, jangan asal nanya. Pastikan juga manzuman, tertata. Kenapa? Ini yang dengar banyak orang. Pas nanya, tidak diperhatikan siapa yang ada di sana, dikiranya sendirian atau dikiranya di depan anak sendiri, bahasanya kasar, bahasanya dikiranya di depan istri sendiri cawokah, karena ini ghair mu'addab, ya. Jadi perhatikan, kalau dalam majelis pastikan menzuman, tertata ucapannya, dipikirkan dulu, begitu ya, jangan asal bicara. Yang ke-10, wa idza tahaddatsa, kalau mau berbicara, pastikan pembicaraan yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, bukan kebohongan, bukan sesuatu yang tidak baik. 11, wala yukthira minal kalami wal yatajannab al-muzaha wal mira. Tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak bicara dan jauhi untuk banyak muzah wal mira. Bercanda. Kalau dalam majlis, jangan banyak bercanda, heureuy, begitu ya. Ke-12, wa alla yatahaddatsa bi'ajabin an ahli wa auladi. Dalam majlis jangan sampai membicarakan membanggakan diri,
membanggakan keluarga, membanggakan anak-anak. Ini tidak layak. Yang dengarnya asa kumaha itu ya mendengarnya. Kalau berlebih-lebihan membanggakan diri atau keluarganya. Jadi apa namanya? Ada semacam penghormatan kepada yang lain lah. Ini kan kita berbicara di depan banyak orang. Yang mungkin banyak orang lain, mungkin apa yang disampaikannya benar, tapi orang lain kurang nyaman kalau apa namanya mendengar seperti itu. 13. Wa idza haddatsa ghairuhu asgha yasma'u ghairu mufritin fil i'jab bi haditsin man yasma'uhu. Apabila yang lain sedang bicara, pastikan asgha yasma'. Apa? Perhatikan, dengarkan. Jadi menjadi pendengar yang baik itu jauh lebih sulit sebetulnya daripada menjadi pembicara yang baik. Kadang saya rasakan menjadi pembicara ya itu susah, harus ada persiapan. Tapi ketika menjadi mustami jauh lebih susah. Ingin fokus itu melawan ngantuk. Kamu Jumatannya, masya Allah, Jumatan ibu betul, lah ibu mah tengah rawaskeun atunya. Karena kan secara medis mah kalau kita mandi kadinginan ya, kemudian duduk didiamkan, kahanetan, secara medis mah ngantuk. Makanya saya tadi baca bagus itu tulisan apa deep sleep ya, deep sleep tidur yang pulas itu. Tips Nabi tentang deep sleep ya, diawali dengan apa namanya wudu dulu. Kenapa wudu dulu? Dibasahi dulu, didinginkan dulu. Setelah itu datang, kemudian baca zikir-zikir ya untuk apa namanya tidur, kemudian didiamkan, diselimuti. Itu mah sudah secara medis juga. Kalau sudah didinginkan, kemudian dihangatkan dan diam, ngantuk gitu. Jadi pilih bapak ibu punya apa namanya penyakit insomnia ya, susah tidur ya. Coba tip dari Rasulullah SAW dilaksanakan begitu ya. Jadi kalau orang lain sedang bicara, dengarkan, perhatikan baik-baik. Kalau ada yang berbicara, kalau memuji jangan berlebih-lebihan ya. Ghair mufrid fil i'jab. Jangan berlebih-lebihan ketika mengagumi seseorang. Wah, si bapak pertanyaan barusan gis, sehebat pisan Pak, disampaikan di depan orang. Jangan. Karena pujian itu bisa apa? Menjatuhkan orang lain. Pujian itu. Menjatuhkan itu seperti apa? Bisa jadi orang yang dipuji itu ya suka, tapi akhirnya jadi ujub, jadi ria, jadi sum'ah, kesananya jadi sombong. Hati-hati, jangan sampai menjatuhkan orang lain. Apakah menjatuhkan secara pribadinya di depan orang lain ataupun menjatuhkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala dengan ria, ujub dan sum'ah itu bahaya sekali. Jadi kalau mau memuji sewajarnya saja. Wah, subhanallah Bapak. Saya cekap ya. Wih, Bapak mah eta pertanyaan kieu pisan. Abdi mah teu kaemu teh gini. Puguh si bapak teh atuh. Akhirnya kan ini ya, jadi apa namanya? Ghair mufrid fil i'jab ya, jangan berlebih-lebihan dalam memuji orang lain begitu. Yang ke-14 wa alla yuqati'a al-kalama aw yatluba ilaihi i'adatahu. Jangan memotong pembicaraan orang lain ya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Punten Ustaz, teu kaharosna namanya kayak dibereskeun heula we gitu nya. Kayak sesi tanya jawab. Kecuali kalau dari awal silakan, kalau di tengah pembahasan ada yang mau ditanyakan langsung saja tanyakan. Itu sudah ada aturannya. Ya, ada kesepakatan boleh-boleh saja. Tetapi kalau orang lain sedang berbicara jangan memotong. Mungkin Ibu pernah lihat ya yang diskusi atau yang debat. Ini giliran saja Anda diam dulu. Wow. Nah, itu kan memang tidak nyaman kalau sedang bicara kemudian dipotong begitu. Nah, baik, ini yang terakhir. Adab nongkrong. Nah, saya hanya satu slide saja ya, tidak usah diperbanyak. Ini dalam satu hadis. Jika ibu bapak terpaksa harus duduk-duduk di pinggir jalan. Sebetulnya ini dilarang ya. Ibu nongkrong di jalan dilarang. Apalagi ibu-ibu ya, itu mah jelas lah. Dilarang. Bapak-bapak nongkrong juga di pinggir jalan itu dilarang. Iyyakum wal hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan tidak boleh itu ya. Di pinggir jalan tidak boleh. Nongkrong di jalan tidak boleh. Faqalu, para sahabat berkata, "Malana buddun ya Rasulullah. Gimana ya? Ini mah sudah jadi kebiasaan kami. Kami tidak bisa. Justru kami ketemu teh di sini gitu." Dulu mah sungguring di kampung gaduh grup golodog gitu. Karena memang tukang nongkrong di golodog gitu ya. Ada golodog, ada kalong ya. Masya Allah. Jadi suka ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan nongkrong karena
Kami memang bisa bertemu di sini, ngobrol di sini, kadang saling mengingatkan di sini. Gitu ya. Tempat ngumpul kan di sini, di pinggir jalan. Maka kata Rasulullah, ketika mendengar para sahabat, malana budun, aduh ya Rasulullah, ini sebuah kemestian yang, kebiasaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Inna hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ini tempat kami duduk-duduk dan kami berbincang. Qala, kata Rasul, fa idza abaitum illal majalis, kalau kalian tidak bisa meninggalkan nongkrong ya di pinggir jalan, fa'atut tariqo haqqaha, pastikan berikan hak jalan. Berikan hak jalan. Ini jalan tempat orang lalu lalang, berikan hak jalan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, hak jalan itu apa? Nah, di sini disebutkan ada 4. Nah, nanti sebetulnya nanti dalam riwayat yang lain ada 5 ya. Yang pertama, ghaddul basar. Engkau nongkrong di jalan, pastikan pandanganmu ditundukkan. Ulah segala ditinggal, ya. Kan di jalan kan lalu lalang, wih. Nah, jangan wih lah puana. Udah fokus ngobrol saja dalam majelisnya gitu ya. Jangan ya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin yang laki-laki, tundukkan pandangan. Begitu pun kepada wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada mukminah perempuan untuk menundukkan pandangan, gitu ya. Kalau di jalan itu kan banyak sekali pemandangan apapun. Ada yang halal, ada yang haram gitu. Yang kedua apa? Wa kafful adza. Pastikan menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Ada yang jalan eta rambut senang menisae. Pada kenal tidak? Senang urusan teuing gitu ya. Kaful ada, jangan sampai apa ya, culametan apa? Cegekan lah orang sana, cegekan gitu ya. Ada ini dikomentari, ada ini dikomentari. Jangan, sudah diam saja. Kaful ada. Apalagi ada yang lewat cangkang cau gitu kan, cisoleda, itu bahaya sekali ya. Tidak boleh ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waraddus salam. Menjawab salam. Ada yang lewat, kan ada yang lewat ya orang Sunda mah punten, itu kan tradisi Sunda. Tapi kalau tradisi Sunda Muslim, assalamualaikum parunten. Nah, jadi salam dulu sebelum parunten, salam dulu ya. Kalau seorang Muslim. Ketika ada yang menjawab salam, assalamualaikum, maka raddus salam. Pastikan engkau mengatakan waalaikumsalam, menjawab salam. 3. Yang keempat, wa amrun bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Ketika ada yang lewat, kemudian anak kecil, wah, maneh mah kancing coplok, teke nyarios kasarnya. Nah, itu amar ma'ruf, ya. Atau satu paket sebetulnya, wa nahyun 'anil munkar, melarang dari kemunkaran. Jadi kalau ada kemunkaran, ini dilakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemunkaran. Kan di jalan mah banyak sekali tipe-tipe orang begitu. Amar ma'ruf nahi munkar harus jalan. Ada 4 di sini. Ghaddul basar, kaful ada, raddus salam, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga sebetulnya, apa? Wa irsyadud dolal. Wa irsyadud dol. Memberikan petunjuk jalan kepada yang sesat, ya. Kan ada yang inti siga nu bararingung, bapak balik ke mana? Abdi teh milarian jalan ke kampung anu, kapal di mana? Oh, kapal di dieu. Nah, irsyadud dol. Atau ada yang nanya, baik ke mana? Ini hak jalan ya, Pak. Saya pernah mengalami di Jakarta, turun dari mobil malam lagi, nanya disasarkeun, masya Allah ya temannya. Yang mungkin kumaha amalan, mungkin saya banyak dosa mungkin. Mau nanya alamat rumah pulang, ke sana. Pede saja ke sana. Udah ke sana jauh, ketemu lagi dengan orang, nanya lagi. Oh, itu ke sana, disuruh balik lagi. Masa itu mana? Ternyata ada orang anunya jahil siga kieu itunya. Nah, maka kalau resep nongkrong kata Rasulullah, pastikan hak jalan diberikan. Fa'atut tariqo haqqaha. Berikan oleh kalian hak jalan. 5. Ghaddul basar, kaful ada, raddus salam, amar ma'ruf nahi munkar, dan irsyadud dol, ya, memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Wallahu taala a'lam.
Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini sementara. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.